Nah, sehingga di hutan tersebut sampai sekarang itu dinamakan yaitu Alas Roban. Namanya Alas Roban. Pasti dengarlah di Kabupaten Batang itu Alas Roban. Mengapa dikatakan Alas Roban? Karena roban ini diambil dari bahasa Arab. Artinya roban itu pirang-pirang. Beberapa kali pirang-pirang, makanya pirang-pirang itu isinya banyak sekali makhluk-makhluk yang macam-macam. Disitulah yang dinamakan Alas Roban. Nah, kemudian setelahnya Ki Nawawi Tenara Al-Bantani yaitu menyantren di Kaliwungu, lalu bertahun-tahun ternyata almarhum al-maghfurlah Ki Haji Dimyati Cidahu, beliau dulunya di Kaliwungu. Nah, sampai sekarang ada napak tilasnya, kamarnya. Nah, kemudian sebelum Ki Nawawi sebelum Abu Yadim Yati dari Cidahu tersebut menyantren, itu lebih dahulu orang tua saya menyantren di sana lama. Tuh. Dari orang tua saya kemudian Ki Dimyati, dari Ki Dimyati kemudian ada lagi Kiai Bustomi dari Cisantri. Tuh, dulunya menyantren di Kaliwungu. Nah, beberapa tahun, bertahun-tahun kemudian waktu saya masih berapa tahun ya umurnya, masih mungkin ABG lah. Lalu orang tua saya itu nyuruh sama saya, udah kamu itu menyantren di Kaliwungu. Sebab apa? Sebabnya di Kaliwungu itu banyak alumni-alumni yang luar biasa. Contohnya Kiai Bustomi, Abu Yadim Yati, bahkan Ki Nawawi Tenara Banten. Begitu. Bahkan di Kaliwungu itu, di Kiai Guru, Kiai Asari, ada di sampingnya itu makam yang luar biasa. Makam yang luar biasa. Siapa dia? Dia itu adalah pengarang dan pencipta ataupun musonib yang namanya Syekh Abu Bakar, pengarang kitab Syarah Fathul Mu'in. Subhanallah. Yang jumlahnya ada 4 jilid. Kitab Fathul Mu'in itu disyarahi, jumlahnya ada 4 jilid. Itu yang pengarangnya dimakamkannya di dekat yaitu Kiai Guru, di dekat Mbah Asy'ari situ. Sampai sekarang masih ada. Luar biasa. Mengapa sampai terjadi Kaliwungu? Itu ada 2 tokoh legendaris. Yang pertama adalah namanya Sunan Katong, yang keduanya adalah Paku Wajah. Paku Wajah ini punya anak 2 perempuan, yang satu cantik, yang satu tidak cantik. Kemudian dinikahkanlah yang tidak cantik itu kepada laki-laki yang gak ganteng. Kalau nggak salah, yang cantik itu kepada laki-laki yang gak ganteng. Kalau yang nggak cantik itu dinikahkan kepada laki-laki yang ganteng gitu. Akhirnya salah satu anaknya Paku Wajah ini nggak mau, lari ke rumahnya Sunan Katong. Begitu lari ke Sunan Katong, dicari-cari sama Paku Wajah, nggak ketemu. Nggak taunya ketemu di rumahnya Sunan Katong. Di situ timbulnya apa? Adu argumentasi sampai adu kekuatan. Begitu Paku Wajah itu mengeluarkan keris, mau ditusukin ke Sunan Katong, ditangkis. Nggak taunya pasti manusia itu ada kelemahannya. Kemudian ditusuk yang kedua kalinya, mengena ke Sunan Katong. Begitu Sunan Katong sadar, ambil keris lagi, disitulah dia menusukkan kerisnya sehingga kedua-duanya jatuh, yaitu dekat dengan kali kecil, dekat dengan sungai, tapi sungainya kecil. Kalau di sini irigasi ya. Nah, ya kali kecil. Nah, di situ darahnya mengalir, banyak itu darahnya. Jadi ada 2 tokoh legendaris yang sedang tewas lah gitu. Nah, darah mengalir ini mengalir ke kali yang kecil itu. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya ungu, sehingga dikatakan sampai sekarang namanya Kaliwungu. Itu sejarahnya. Nah, ketika saya mau menyantren itu didorong sama orang tua, udah kamu ke Kaliwungu. Kalau orang sini bilang mutburi, kita harus itu tabarukan. Kalau barokahnya orang-orang dulu dari Kaliwungu ke Kaliwungu. Akhirnya saya ke Kaliwungu. Selesai di sana, beberapa tahun, kemudian saya melanjutkan lagi di Demak, Semarang, dan lain sebagainya. Dari situ saya pulang. Begitu pulang, lalu saya melanjutkan yaitu misi ke Jakarta Timur.
yaitu di Yayasan Nasyatul Khair, yaitu Aliyah, kemudian di SMP dan di Sanawiyah.